Bukan ramalan, tapi prediksi. Prediksi konstelasi dalam astrologi adalah metode memprediksi masa depan dengan posisi menganalisis dan pergerakan benda-benda langit seperti planet dan bintang dalam hubungannya dengan konstelasi atau tanda zodiak di langit. Setiap konstelasi memiliki makna dan simbolisme khusus yang dihubungkan dengan karakteristik manusia dan peristiwa di dunia. Dalam astrologi, benda-benda langit yang sering digunakan dalam pembuatan prediksi berdasarkan metode konstelasi adalah matahari, bulan, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Benda-benda langit ini tujuannya dalam pendekatan konstelasi karena sifatnya yang mudah diamati dari bumi dan kemampuannya untuk dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa di dunia. Pada kali ini, kita menggunakan pendekatan konstelasi dengan rentang waktu yang berfokus pada bulan Agustus 2023. Dalam periode ini, zodiak-zodiak yang terpengaruh oleh konstelasi ini adalah Aries, Taurus, Leo, Libra, Virgo, Capricorn, dan Pisces. Mari kita mulai dari Aries. Saat ini Uranus memasuki konstelasi Aries. Ketika Uranus memasuki konstelasi Aries, ini dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap individu yang berada di bawah tanda zodiak Aries. Uranus adalah planet yang dikaitkan dengan inovasi, perubahan mendalam, ketidakpatuhan dan dorongan revolusioner. Konstelasi Aries dikenal sebagai tanda zodiak yang berenergi tinggi, penuh semangat, dan pemberani. Oleh karena itu, pengaruh Uranus di Aries dapat menciptakan kombinasi dinamis yang memiliki dampak pada berbagai aspek kehidupan Aries. Berikut adalah beberapa pengaruh Uranus di konstelasi Aries. 1. Perubahan mendalam dan revolusi. Selama periode ini, individu Aries merasakan dorongan untuk melakukan perubahan besar-besaran dalam kehidupan mereka, baik dalam hal karir, hubungan, atau pola hidup. 2. Inovasi dan kreativitas. Individu Aries merasa termotivasi untuk mengeksplorasi ide-ide baru, memulai proyek-proyek inovatif, atau mengambil risiko dalam penciptaan. 3. Pembebasan diri dan ketidakpatuhan. Selama periode ini, individu Aries merasa perlu untuk membebaskan diri dari batasan atau ekspektasi lama yang telah membatasi pertumbuhan mereka. 4. Peningkatan karir dan keberanian. Uranus di konstelasi Aries dapat memberikan dorongan tambahan pada aspek kepribadian Aries yang berani dan bersemangat. Ini dapat berdampak positif pada karir dan upaya pribadi. Membantu mereka mengambil risiko yang lebih besar dan mengejar tujuan dengan lebih tegas. 5. Fluktuasi emosional. Individu Aries merasa naik turun dalam suasana hati dan perasaan mereka, menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan emosional. 6. Hubungan dan komunikasi. Periode ini dapat mempengaruhi hubungan dan interaksi dengan orang lain. Uranus mendorong pembaharuan dan eksperimen dalam hubungan, yang dapat mengarah pada perubahan dinamika dan tuntutan baru dalam komunikasi. 7. Pencarian identitas. Individu Aries merasa perlu untuk mengeksplorasi dan menemukan makna yang lebih dalam kehidupan mereka. Taurus. Venus di konstelasi Taurus. Ketika Venus berada di konstelasi Taurus, ini memiliki pengaruh yang khusus terhadap individu yang lahir di bawah tanda zodiak Taurus. Venus adalah planet yang dikaitkan dengan cinta, kecantikan, kenyamanan, dan nilai-nilai estetika. Konstelasi Taurus dikenal sebagai tanda zodiak yang berkaitan dengan keteguhan, ketahanan, dan kenikmatan materi. Berikut adalah beberapa pengaruh Venus di konstelasi Taurus. 1. Cinta dan hubungan. Pengaruh Venus dapat meningkatkan romantisme dan perasaan nyaman dalam hubungan. Bagi individu dengan tanda Taurus, periode ini akan membawa fokus lebih dalam pada hubungan mereka, membantu mereka merasa lebih terikat secara emosional dengan pasangan. Ini bisa menjadi saat yang ideal untuk memperkuat hubungan yang ada atau memulai yang baru. 2. Kecantikan dan gaya. Posisi Venus di Taurus akan merangsang perhatian terhadap estetika dan penampilan pribadi. Individu Taurus akan merasa lebih tertarik untuk merawat diri, meningkatkan penampilan fisik, dan mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat. 3. Kenikmatan materi. Taurus selalu memiliki kedekatan dengan kenikmatan materi dan kenyamanan fisik.
Dalam periode Venus di Taurus ini, dorongan untuk menikmati hal-hal yang memberikan kebahagiaan sensorik, seperti hidangan lezat, musik, seni, dan hiburan, akan semakin diperkuat. 4. Keuangan dan kreativitas. Pengaruh Venus akan memberikan dampak positif pada aspek keuangan dan kreativitas. Individu Taurus akan lebih fokus pada penciptaan nilai dan kestabilan finansial. Mereka juga akan merasa terinspirasi untuk mengekspresikan kreativitas melalui seni dan kreasi yang mereka hasilkan. 5. Stabilitas emosional. Periode Venus di Taurus akan membawa stabilitas emosional. Individu Taurus akan merasa lebih tenang dan puas dengan diri mereka sendiri. Ini adalah waktu yang tepat untuk merenung dan menghargai nilai-nilai yang dianggap penting dalam hidup. 6. Hubungan sosial. Dorongan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain akan semakin meningkat akibat pengaruh Venus. Individu Taurus akan merasa lebih terbuka untuk menjalin hubungan baru atau memperkuat ikatan dengan teman dan keluarga yang sudah ada. 7. Penghargaan terhadap alam. Konstelasi Taurus juga terkait erat dengan alam dan keindahannya. Venus di Taurus akan memperkuat rasa kagum dan penghargaan terhadap keindahan alam, mendorong individu Taurus untuk menjelajahi alam dan menikmati pesonanya. Leo. Saat ini matahari dan bulan berada di konstelasi Leo. Ketika matahari dan bulan berada di konstelasi Leo pada periode yang sama, ini dapat memiliki pengaruh yang kuat bagi individu yang lahir di bawah tanda zodiak Leo. Konstelasi Leo dikenal sebagai tanda api yang dikaitkan dengan kepemimpinan, kreativitas, kepercayaan diri, dan ekspresi diri. Berikut adalah beberapa pengaruh matahari dan bulan di konstelasi Leo. 1. Kepemimpinan dan percaya diri. Saat matahari dan bulan berada di konstelasi Leo, sifat kepemimpinan dan keyakinan diri bisa tumbuh. Orang yang lahir di bawah tanda Leo akan lebih berani dan siap memimpin dalam berbagai situasi. 2. Kreativitas dan ungkapan diri. Ketika matahari dan bulan bersatu di Leo, dorongan untuk mengekspresikan diri melalui seni atau aktivitas kreatif bisa makin kuat. Ini saat yang bagus untuk berbagi ide dan bakat dengan bebas. 3. Energi positif dan optimisme. Leo cenderung membawa semangat dan pandangan positif. Kombinasi ini dapat meningkatkan semangat dan rasa optimisme. Orang Leo akan lebih bersemangat menghadapi tantangan dan meraih tujuan. 4. Hubungan sosial dan kedalaman emosi. Kombinasi ini juga bisa mempengaruhi hubungan sosial dan koneksi emosional. Individu Leo akan lebih ingin bersosialisasi, membangun hubungan yang bermakna, dan merasakan ikatan emosional yang mendalam. 5. Bersyukur pada diri sendiri dan kepribadian. Matahari dan bulan di Leo bisa memperkuat rasa bangga pada diri sendiri dan menghargai keunikan pribadi. Ini waktu yang bagus untuk merenung tentang diri sendiri dan menghargai kualitas-kualitas istimewa yang dimiliki. 6. Kreativitas dalam komunikasi. Leo juga berhubungan dengan komunikasi yang kreatif dan ekspresif. Gabungan ini bisa mendorong individu Leo untuk berkomunikasi dengan cara yang menarik dan berbeda, sehingga menarik perhatian orang lain. 7. Prestasi dan keberhasilan. Gabungan matahari dan bulan di Leo dapat memberikan motivasi tambahan untuk meraih tujuan dan kesuksesan. Orang Leo akan termotivasi untuk mengejar impian dan mencapai prestasi yang diinginkan. Jadi, selama periode ini, individu yang lahir di bawah tanda Leo dapat merasakan dorongan dalam kepemimpinan, kreativitas, optimisme, hubungan sosial, penghargaan diri, komunikasi yang kreatif, serta semangat untuk meraih prestasi. Virgo. Periode ini 5 benda langit berkumpul di konstelasi Virgo, di antaranya bulan, matahari, Merkurius, Mars dan Jupiter berada di konstelasi Virgo. Dengan adanya planet-planet yang berkumpul dalam konstelasi Virgo pada suatu periode, pengaruhnya dapat kuat terasa bagi individu kelahiran tanda zodiak Virgo. Konstelasi Virgo dikenal sebagai tanda yang terkait dengan sifat keteraturan, analitis, perhatian pada kesehatan, dan kerja keras. Ini adalah dampak yang terjadi dari planet-planet tersebut saat berada dalam konstelasi Virgo. 1. Matahari di Virgo. Virgo cenderung memperkuat sifat praktis, terorganisir, dan analitis pada individu Virgo. Ini merupakan waktu yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda,
merencanakan masa depan dengan rinci, serta fokus pada detail-detail penting. 2. Bulan di Virgo. Saat bulan berada di konstelasi Virgo, individu Virgo menjadi lebih sensitif terhadap perasaan dan emosi mereka sendiri. Mereka merasa lebih terkoneksi dengan kebutuhan pribadi dan kesejahteraan. Periode ini juga cocok untuk merenung dan introspeksi mendalam. 3. Merkurius di Virgo. Kehadiran Merkurius di konstelasi Virgo dapat memperkuat kemampuan analitis, komunikasi yang jelas, serta keterampilan dalam memecahkan masalah pada individu Virgo. Ini merupakan saat yang proporsional untuk berkomunikasi dengan efektif. Terlibat dalam diskusi yang terstruktur, dan menuntaskan pekerjaan intelektual. 4. Mars di Virgo. Mars di Virgo membawa energi tambahan untuk menyelesaikan tugas-tugas dan proyek-proyek yang sedang berlangsung. Individu Virgo akan merasa penuh semangat, rajin, serta tekun dalam mencapai tujuan mereka. Akan tetapi, diimbangi dengan menjaga agar tidak terlalu keras pada diri sendiri. 5. Jupiter di Virgo. Kehadiran Jupiter dalam konstelasi Virgo membawa peluang untuk pertumbuhan pribadi dan keberuntungan dalam aspek praktis. Individu Virgo akan merasa lebih percaya diri dalam mengambil risiko terukur serta mengejar tujuan jangka panjang. Libra. Merkurius berada di konstelasi Libra. Ketika Merkurius berada di konstelasi Libra, ini memiliki pengaruh yang signifikan bagi individu yang lahir di bawah tanda zodiak Libra. Konstelasi Libra dikenal sebagai tanda udara yang berhubungan dengan keseimbangan, keadilan, hubungan sosial, dan keindahan. Ini adalah beberapa pengaruh Merkurius di konstelasi Libra. 1. Komunikasi yang diplomatis. Kemampuan Libra dalam berkomunikasi secara diplomatis dan harmonis diperkuat oleh kehadiran Merkurius di konstelasi ini. Individu Libra lebih cenderung menggunakan kata-kata lembut dan mempertimbangkan perasaan orang lain dalam berbicara. 2. Negosiasi yang efektif. Merkurius di Libra juga meningkatkan kemampuan untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang adil. Libra dapat dengan lebih baik memahami berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. 3. Pemikiran rasional dalam hubungan. Di bawah pengaruh Merkurius di konstelasi Libra, individu Libra cenderung memikirkan hubungan secara rasional. Mereka lebih mampu memahami dinamika interpersonal dan berusaha menjaga keseimbangan serta keharmonisan. 4. Kepekaan terhadap kecantikan. Libra erat kaitannya dengan keindahan dan estetika. Merkurius di Libra meningkatkan kepekaan terhadap seni, musik, mode, dan segala yang bersifat estetis. 5. Membangun jaringan sosial. Merkurius di Libra memotivasi individu Libra untuk lebih aktif membangun jaringan sosial, berinteraksi dengan orang lain, dan terlibat dalam kegiatan sosial. 6. Pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pengaruh Merkurius di Libra membuat individu Libra cenderung lebih hati-hati dalam mempertimbangkan segala aspek sebelum membuat keputusan penting. 7. Menjaga harmoni dalam komunikasi. Merkurius di Libra mendorong individu Libra untuk menjaga harmoni dalam komunikasi. Mereka berhati-hati menghindari konflik dan mencari cara damai dalam menyampaikan pikiran. 8. Menyampaikan ide dengan keanggunan. Merkurius di Libra meningkatkan kemampuan Libra untuk menyampaikan ide dengan keanggunan dan pesona, membuat komunikasi mereka lebih menarik dan memikat. Capricorn. Saat ini Saturnus berada di konstelasi Capricorn. Kehadiran Saturnus dalam konstelasi Capricorn memiliki dampak besar bagi individu yang lahir di bawah tanda zodiak Capricorn. Saturnus adalah planet yang terkait dengan tanggung jawab, disiplin, keteraturan dan pembelajaran melalui tantangan. Saat berada di konstelasi yang sesuai dengan tanda zodiaknya, Saturnus memberikan pelajaran dan pengalaman yang kuat. Ini adalah beberapa pengaruh Saturnus di konstelasi Capricorn. 1. Lebih disiplin dan bertanggung jawab. Orang Capricorn merasa lebih serius mengenai tanggung jawab dan menjalankan kewajiban dengan disiplin. Ini termasuk dalam pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi. 2. Mengarah pada tujuan dan keberhasilan. Saturnus mendorong orang Capricorn untuk merencanakan tujuan jangka panjang dan bekerja keras untuk mencapainya. Mereka lebih tekun dalam mencapai kesuksesan di karir atau pencapaian pribadi. 3. Belajar melalui tantangan.
Saturnus sering membawa tantangan sebagai bagian dari pembelajaran. Orang Capricorn menghadapi situasi yang menguji kesabaran, ketekunan, dan ketahanan, tetapi ini membawa pelajaran dan pertumbuhan berharga. 4. Meningkatkan keteraturan. Saturnus mendorong orang Capricorn untuk menciptakan keteraturan dan struktur dalam hidup. Ini termasuk pengaturan jadwal, manajemen waktu yang bijaksana, dan menciptakan rutinitas yang produktif. 5. Merenung dan berpikir dewasa. Saturnus juga mendorong refleksi dalam hidup. Orang Capricorn merenungkan pencapaian, tujuan, dan arah hidup dengan lebih mendalam. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang matang dan bijaksana. 6. Mengembangkan kepemimpinan. Saturnus di konstelasi Capricorn membantu mengembangkan kualitas kepemimpinan yang kuat. Orang Capricorn merasa nyaman dalam peran pemimpin dan memberikan pengaruh positif pada orang di sekitar mereka. Pisces. Saat ini Neptunus berada di konstelasi Pisces dan akan segera disusul Jupiter. Jupiter, planet ekspansi dan keberuntungan, memiliki pengaruh yang kuat ketika berada di konstelasi Pisces. Bagi individu Pisces, ini dapat memperkuat sifat-sifat khas mereka seperti imajinasi yang kaya dan intuisi yang dalam. Selama periode ini, mereka cenderung lebih berani dalam mengejar impian dan tujuan hidup. Jiwa petualang mereka muncul. Dan mereka terbuka pada pengalaman-pengalaman baru yang dapat memperluas pemahaman mereka tentang dunia. Selain itu, kehadiran Jupiter di Pisces juga dapat meningkatkan sifat empati dan kasih sayang alami yang dimiliki Pisces. Mereka akan merasa lebih terkoneksi dengan perasaan orang di sekitar mereka, dan dapat memberikan dukungan dan cinta dengan lebih besar. Neptunus di konstelasi Pisces. Neptunus, planet kreativitas dan dunia bawah sadar, memiliki dampak yang signifikan saat berada di konstelasi Pisces, tanda yang juga dikuasai oleh Neptunus. Ini bisa memperkuat sifat-sifat unik Pisces. Selama periode ini, individu Pisces dapat merasa lebih terhubung dengan alam bawah sadar mereka. Ini bisa berarti pengalaman mimpi yang lebih kuat, intuisi yang lebih dalam, dan inspirasi kreatif yang mengalir. Neptunus di Pisces juga dapat memperdalam dimensi spiritual dalam kehidupan individu Pisces. Mereka merasa lebih terhubung dengan makna yang mendalam dalam kehidupan dan merenungkan tentang hubungan mereka dengan alam semesta. Penting untuk diingat bahwa pandangan astrologi adalah interpretasi dan bukan fakta ilmiah yang terbukti. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman umum tentang kemungkinan pengaruh benda-benda langit. Namun, penting untuk diingat bahwa pengaruh planet pada tanda zodiak tidak selalu bersifat universal dan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor lain dalam peta kelahiran seseorang. Astrologi adalah pendekatan yang lebih kompleks dan dapat memberikan wawasan lebih mendalam saat diterapkan pada situasi individual.